Setiap sore, Arman selalu duduk di bangku kayu tua di depan kantor pos tua itu. Bangkunya sudah lapuk, catnya mengelupas, tapi Arman tak pernah peduli. Di tangannya selalu ada satu amplop coklat, tanpa perangko, tanpa alamat penerima. Orang-orang di sekitar mengira Arman menunggu seseorang. Ada juga yang mengira ia hanya lelaki kesepian yang tak punya rumah. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa setiap hari Arman menunggu waktu. Hari itu hujan turun lebih cepat dari biasanya. Langit gelap dan jalanan mulai sepi. Seorang perempuan berhenti di depan Arman. "Maaf," katanya pelan. "Bangku lain penuh, boleh saya duduk?" Arman mengangguk. Perempuan itu bernama Mira. Ia baru pindah ke kota, katanya. Kantor pos itu menarik perhatiannya, karena sudah lama tak beroperasi. Tapi bangunannya masih berdiri, seperti menolak dilupakan. "Mas, sering duduk di sini?" tanya Mira. "Hampir setiap hari," jawab Arman. "Menunggu siapa?" Arman tersenyum tipis. "Seseorang yang terlambat." Mira tertawa kecil, mengira itu candaan. Sejak hari itu, mereka sering bertemu. Kadang hanya diam, kadang berbincang panjang. Arman bercerita tentang kota yang berubah terlalu cepat. Mira bercerita tentang hidupnya yang terasa berjalan di tempat. Suatu hari, Mira menunjuk amplop di tangan Arman. "Itu surat untuk siapa?" Arman terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Untuk orang yang sudah pergi." Mira tidak bertanya lagi. Beberapa minggu kemudian, Mira mengajak Arman masuk ke kantor pos tua itu. Pintu kayunya berdecit, debu beterbangan. Di dalam, terdapat loket-loket kosong dan kotak surat berkarat. "Aku ingin memotret tempat ini," kata Mira. Ada rasa sedih, tapi jujur. Arman berdiri lama di depan satu loket tertentu. "Disinilah terakhir kali aku melihat dia," ucapnya lirih. "Siapa?" tanya Mira. "Istriku." Plot twist pertama datang tanpa suara. Arman bercerita bahwa istrinya, Laras, bekerja sebagai petugas pos. Suatu sore, Laras pamit seperti biasa. Tapi hari itu ia tak pernah pulang. Kecelakaan. Mendadak. Tak adil. Surat di tangan Arman adalah surat terakhir yang ingin ia kirim. Permintaan maaf karena pertengkaran kecil mereka pagi itu. Tapi aku tak pernah mengirimnya. Karena jika surat itu terkirim, berarti benar dia tak akan pernah kembali. Mira terdiam. Matanya berkaca-kaca. Hari-hari berikutnya Mira mulai sering menghilang. Kadang Arman menunggu, tapi Mira tak datang. Saat ia datang kembali, wajahnya pucat. "Ada apa?" tanya Arman. Mira ragu, lalu berkata, "Aku sering bermimpi tentang tempat ini, tentang kamu, tentang kecelakaan." Arman tersenyum pahit. "Mungkin kamu terlalu sering mendengarkan ceritaku." Namun malam itu, Arman bermimpi, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Dalam mimpinya, Laras berdiri di depan kantor pos, tersenyum, dan di sampingnya berdiri Mira. Keesokan harinya, Arman menunggu lebih lama dari biasanya. Hujan turun deras, bangku itu basah, tapi ia tak bergerak. Akhirnya Mira datang. "Arman," katanya dengan suara gemetar, "ada sesuatu yang harus kamu tahu." Mira mengeluarkan sebuah kartu identitas lama. Nama, Mira Laras Dewanti. Pekerjaan, petugas pos. Plot twist kedua menghantam lebih keras. Aku tidak sepenuhnya Mira. Aku bagian dari ingatan Laras yang tertinggal di tempat ini. Setiap orang yang terlalu lama menyimpan penyesalan, menciptakan ruang bagi kami untuk kembali. Arman gemetar. "Kenapa sekarang?" "Karena waktumu hampir habis." Bangunan itu mulai memudar. Kantor pos berubah seperti kabut. Suara hujan menghilang. "Surat itu," kata Mira, atau Laras, "kamu harus melepaskannya." Arman menatap amplop coklat itu. Tangannya bergetar saat akhirnya ia memasukkan surat itu ke kotak pos berkarat. Begitu surat jatuh, dunia berhenti sejenak. Plot twist terakhir datang pelan, menyakitkan. Arman bukan hanya menunggu istrinya, ia menunggu dirinya sendiri untuk mengizinkan hidup berjalan kembali. Bangku itu kini kosong. Kantor pos runtuh menjadi kenangan. Dan di pagi hari, seorang lelaki ditemukan pingsan di taman kota. Dengan senyum kecil di wajahnya,
dan sebuah amplop kosong di tangannya. Sejak hari itu, orang-orang bersumpah kadang melihat dua sosok duduk di bangku tua itu saat hujan turun. Bukan untuk menunggu, tapi untuk berpamitan.